Halo, saya Menko Hidayat. Sekarang kita sedang berada di segmen Mini Story. Karir dimulai memang bener-bener kalau untuk saya pribadi ya, itu bener-bener dari nol, dari ekstras gitu ya, dari saya belajar tentang blocking, crossing gitu kan, dengan berbagai macam karakter sutradara yang pernah saya temui yang apapun ya taste-nya mereka memberikan yang terbaik untuk kita sebagai elemen yang berada di depan layar. Apapun porsinya, apapun kapasitasnya, ketika itu memang saya mengalami untuk ekstras itu memang gak lama. Hanya ya sekitar sebulan 2 bulan lah. Entah apa yang dilihat oleh rumah produksi ketika waktu itu, sampai pada akhirnya saya dapat kesempatan ya untuk berperan di dalam sebuah produksi sinetron ketika itu di tahun 2009. Dan alhamdulillah ketika dapat kesempatan itu saya manfaatkan dengan baik gitu ya. Pada akhirnya saya nggak pernah membayangkan kalau saya akan dapat kontrak-kontrak dari berbagai macam PH. Akhirnya bisa terwujud. Terus suka dukanya juga banyak. Pertama terkait masalah acting ya. Masalah acting saya nggak punya basic ya. Artinya saya nggak pernah secara akademisi saya nggak pernah sekolah tentang terkait acting, sinematografi dan lain-lain sebagainya, saya nggak pernah. Tapi karena saya banyak bergaul di lokasi dengan kru, dengan para pemain, dengan para talent, pada akhirnya kita bisa bersinergi dan banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari mereka semua gitu. Yang pada akhirnya ada jenjang karir yang saya rasakan dari awal sampai saat ini gitu. Dan kemudian memang ya, jadi pengalaman itu guru yang sangat berharga buat kita. Itu saya merasakan banget pengalaman itu ya, sebagai guru yang sangat berharga, karena memang benar ya, learning by doing gitu kan. Jadi bener-bener kita berpraktek sambil belajar dan koreksinya pun langsung gitu loh. Jadi kita nggak bisa melihat pekerjaan kita ya, atau terkait dengan acting misalkan seperti itu, kita nggak merujuk dengan interpretasi kita atau sudut pandang kita, tapi kita bisa dikoreksi dengan interpretasi dari kanan, kiri, depan, belakang gitu loh, atas, bawah. Jadi mereka saling support, pada akhirnya tuh menimbulkan lebih percaya diri. Terus kemudian kita juga tertantang lagi untuk belajar. Terkait masalah acting itu belajarnya bisa di mana aja sih? Bisa dari film, movie ya, kita nonton, bisa bertanya pada senior-senior kita yang memang sudah jam terbang dan pengalamannya sudah cukup tinggi gitu kan. Dan pada akhirnya dengan kita memiliki konsistensi, kredibilitas, disiplin yang utama, attitude juga itu mempengaruhi. Karena dengan attitude yang bagus itu kita bisa menyerap segala energi itu dengan maksimal gitu loh. Jadi perjalanan karir saya sudah sekitar hampir 16 tahun, dari mulai nol, dari crossing pada akhirnya sekarang ya alhamdulillah PH-PH banyak yang mempercayakan saya untuk terlibat dalam produksi-produksinya. Seperti itu guys. Itu pengalaman saya. Oh itu ada. Boleh. Jadi dulu tuh ya memang ketika era saya itu ya, untuk terkait masalah, mohon maaf nih ya ucapan secara verbal gitu kan, kalau untuk koreksi itu memang tanda kutip ya, memang bahasanya lebih kasar ya dibandingin sekarang. Saya pernah dimaki ya dengan bahasa binatang gitu ya, sampai sekarang saya masih ingat, dan oknumnya pun saya masih ingat, tapi nggak perlu saya sebutin ya karena nggak ada manfaatnya juga gitu kan. Terus physically juga ada gitu ya, walaupun nggak secara langsung gitu dipukul atau apa, enggak, tapi dengan benda-benda yang memang terkait di lokasi. Saya pernah dilempar ini, pernah dilempar itu, karena ya memang ketika saat itu saya mengakui gitu, saya kapasitas saya belum bagus ya gitu. Jadi mereka mungkin timbul kekecewaan, tapi pada akhirnya itu menguatkan mental saya. Pada akhirnya ketika ada benturan-benturan tertentu ya di dalam sebuah produksi, ya saya sudah terbentuk punya mental yang udahlah gitu. Karena memang itu hal-hal yang biasa ya menurut saya gitu loh. Dan satu nih yang saya ingat banget, ada oknum juga ya.
bagian bikin minuman, makanan lah. Pembantu umum ya. Pembantu umum kalau di sebuah produksi ya. Itu saya dulu zaman saya jadi ekstras, sampai bikin kopi aja nggak dikasih tuh nggak. Kopi ketika itu mungkin masih 2.000 rupiah kali ya. Saya pernah dibentak loh itu. Ngapain lu kesini? Ini persediaannya buat artis, buat kru. Lu siapa gitu kan? Figuran nggak boleh kesini gitu kan. Itu sampai sekarang saya bener-bener inget loh. Orangnya pun saya masih inget gitu loh. Ketika kopi itu nggak dikasih sama dia, padahal kan saya bagian dari produksi itu ya, walaupun saya cuma ekstras gitu kan, tapi kan saya memang terlibat ya, maksudnya bagian dari elemen itu. Kopi lah ya, katakan kopi, oke mungkin kopi ya ada harganya lah ya, sampai air mineral aja, air putih ya, yang dari galon, saya dibentak juga sama. Itu sampai sekarang saya masih ingat, jadi ketika itu saya berpikir, kok gini banget ya gitu, artinya sampai air putih aja, sampai segitu pelitnya ya gitu. Artinya mereka mendiskriminasikan banget ya. Ini ekstras, ini kan sebenarnya nggak boleh ya. Cukuplah mereka dibedain dari segi budget ya, atau salary atau honor. Tapi perlakuan di lokasi menurut saya harusnya semua sama karena mereka semua kerja gitu loh. Itu sih yang paling saya ingat. Oh ya, kalau saya secara pribadi saya bersyukur banget ya karena sugesti saya ketika memainkan peran antagonis itu tersampaikan kepada audiens, kepada penonton gitu ya. Sampai pada akhirnya mereka tuh menganggap saya ya kalau ketika ketemu langsung tuh ada nih belum lama kejadiannya waktu saya ke Bandung kemarin. Saya ke keluarga istri saya gitu kan, salah satu family-nya itu sampai nggak berani ketemu saya. Karena dia takut sama saya katanya gitu kan. Pas ketika udah ketemu, udah ngobrol ya beda lah ceritanya gitu kan, jadi akrab, jadi baik gitu. Jadi tapi image itu memang, branding itu memang ada lah di orang lainnya ke saya gitu kan. Ada beberapa lagi sih yang memang pada akhirnya mereka mensugestikan saya sebagai orang yang galak, orang yang jahat, orang yang suka marah-marah dan lain-lain sebagainya. Tapi saya bersyukur, artinya apa yang saya perankan dengan kemampuan saya ya pada akhirnya tersampaikan kepada penonton. Oke, sekian guys ya mini story dari saya. Kita nanti bisa nonton lagi loh mini story dari teman-teman yang lain. Thank you.